Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat online. Semoga pembelajaran online ini tetap berkualitas dan tetap bisa dipahami oleh adik-adik semua. Oke, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar dengan semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat nusa dan bangsa, dan buat agama, dan semoga bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Berdoa mulai. Oke, pada saat ini Ibu mendapat amanah yaitu mengajar mata kuliah hukum perdata dengan bagian di materi hukum waris. Sebelum kita pelajari tentang hukum waris, Ibu akan mempelajari sedikit tentang hukum perdata. Di pertemuan pertama, pertemuan kedua, mungkin Bu Mai sudah memberi pembelajaran tentang hukum perdata. Di sini saya kasih sedikit tentang apa itu hukum perdata. Ya. Jadi, hukum perdata itu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban, hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum. Kalau hukum perdata sering dengar, mungkin adik-adik pernah dengar hukum privat atau hukum sivil. Nah, lawannya dari hukum perdata itu adalah hukum publik. Hukum publik itu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara atau kepentingan umum. Oke, misalnya apa? Misalnya tentang mengatur politik dan pemilu. Itu hukum tata negara. Yang mengatur tentang kehidupan pemerintah sehari-hari. Ada hukum administrasi atau hukum tata usaha negara. Yang mengatur tentang kejahatan, itu hukum pidana. Jadi, yang dimaksud hukum perdata yaitu yang mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara sehari-hari. Kehidupan sehari-hari warga negara. Jadi mengatur tentang apa aja? Mengatur tentang kedewasaan seseorang, mengatur tentang perkawinan, mengatur perceraian, kematian, pewarisan, dan banyak lainnya. Terus yang dimaksud hukum perdata Indonesia itu apa? Ya simple. Yang dimaksud hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana hukum perdata di Indonesia? Hukum perdata di Indonesia itu masih bersifat majemuk, masih beraneka warna atau ragamnya. Beda dengan hukum publik yang Ibu sebutkan tadi. Misal hukum pidana tidak majemuk, hanya ada satu hukum pidana yang berlaku di Indonesia bagi seluruh warga Indonesia. Nah, ini nanti kita ke depan akan membacakan, Ibu akan menjelaskan tentang hukum perdata yang kemajemukannya. Mengapa terjadi kemajemukan? Oke. Jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu tentang hukum perdata Indonesia. Jadi, hukum perdata Indonesia yang berlaku di Indonesia ini masih merupakan produk buatan Belanda. Jadi, induknya adalah hukum perdata yang dibuat di Belanda, yang dikenal dengan Burgerlijk Wetboek atau biasa disingkatkan BW, kemudian diberlakukan di negara jajahan Belanda, yaitu di salah satunya adalah Indonesia. Apakah itu bertentangan? Apakah itu sah berlaku di Indonesia? Ya, karena masih ada dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa segala peraturan yang dinyatakan masih berlaku sebelum adanya peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar itu diperbolehkan berlaku, masih tetap berlaku.
Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Jadi hukum-hukum perdata yang belum ada penggantian, belum dibuat baru, maka masih menggunakan hukum perdata yang ada di KUH Perdata. Kalau sudah dibuatkan yang baru, maka harus mengikuti produk hukum yang baru. Contohnya Undang-Undang Perkawinan sudah dibuat, dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 174. Jadi kalau masa perkawinan tidak melihat BW lagi, tapi mengikuti Undang-Undang Perkawinan. Sama tentang hukum dagang juga sudah keluar Undang-Undang Hukum Dagang, sehingga tidak mengikuti di BW lagi seperti itu. Tapi kalau yang belum ada undang-undangnya, masih menggunakan hukum yang ada di BW tersebut. Bayangkan dibuat tahun Belanda 1874, atau kalau kita disahkan mulai Indonesia merdeka tahun 45 sampai sekarang tahun 2020 masih digunakan sebagai aturan di Indonesia. Ibu akan jelaskan mengapa timbulnya beraneka ragam aturan perdata di Indonesia ya. Ini berhubungan dengan dalam KUHP Perdata dan Stalbats itu ada ketentuan yang membagi 3 golongan di Indonesia. Jadi Belanda itu menggolong-golongkan penduduk yang ada di Indonesia pada saat itu. Yaitu pertama golongan Eropa, kemudian golongan Bumi Putra atau penduduk asli, ketiga adalah golongan Timur Asing. Timur Asing itu orang luar yang akhirnya tinggal stay di Indonesia, seperti bangsa Cina, bangsa India, dan bangsa Arab. Ketiga golongan tersebut itu diberlakukan hukum yang berbeda-beda. Golongan Eropa atau disamakan, ketika ada orang misalnya di pas penjajahan Belanda, selain orang Belanda juga ada orang Portugis misalnya yang dipersamakan, itu menggunakan hukum perdata atau hukum dagang barat yang selaras dengan hukum dagang di Belanda yang berlaku di Indonesia. Itu ada asas konkordasi. Konkordasi itu ada asas di mana undang-undang yang ada di negeri Belanda diterapkan langsung di negara jajahan. Oke. Untuk bagi golongan Eropa tadi menggunakan hukum perdata barat, untuk golongan Bumi Putra atau penduduk asli berlaku hukum adat mereka sendiri, yaitu sejak dulu memang sudah ada di masyarakat dan di mana sebagian besar masih belum tertulis. Ketiga adalah golongan Timur Asing atau bangsa Cina, India, dan Arab. Mereka menggunakan hukum agama masing-masing dari negaranya masing-masing. Tapi juga ada ketentuan dengan bahwa golongan Bumi Putra dan golongan Timur Asing diperbolehkan untuk menundukkan dirinya ke hukum Eropa Barat, baik keseluruhannya atau hanya sebagian. Jadi saya orang Indonesia asli nih. Kalau tadi pembagian kan saya sebagai akan mengikuti hukum adat. Tapi ada ketentuan dalam KUHP Perdata, saya orang Bumi Putra, saya orang Indonesia, saya boleh kok tidak mengikuti hukum adat saya, tapi saya memilih hukum waris saya menggunakan hukum Perdata Barat. Itu diperbolehkan. Termasuk juga orang Timur Asing, bangsa Cina, India, Arab, misalnya pembagian warisnya, dia menundukkan diri menggunakan hukum Perdata Barat. Itu diperbolehkan dalam ketentuan ini. Itulah yang menjadi pluralismenya hukum perdata di Indonesia. Dan ini berhubungan, hukum perdata tadi berhubungan dengan ketentuan hukum waris. Nah, sehingga hukum waris di Indonesia juga beraneka ragam dari pluralisme sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Apa yang berlaku di Indonesia? Ya 3 hukum tadi, adanya hukum waris Islam, adanya hukum waris adat, dan adanya hukum waris barat. Kenapa kok hukum waris Islam? Karena hampir sebagian besar penduduk asing Timur Asing tadi adalah
adalah beranut agama Islam yang berkembang pesat di Bumi Putra, sehingga yang berkembang adalah hukum waris Islam. Tetap ada hukum waris adat, tetap ada, dan tetap ada sistem hukum waris Barat. Jadi yang dengan adanya pembagian golongan tadi, kemudian boleh secara sukarela penundukan kepada hukum Barat, sehingga yang Bumi Putra atau yang timur asing boleh menundukkan diri secara sukarela menggunakan hukum waris Barat. Memang dalam perkembangannya agama Islamlah yang berkembang sangat pesat, sehingga bukan timur asing Cina atau Arab yang dipergunakan dalam pembagian waris, tapi yang dipergunakan adalah sistem hukum waris Islam. Dan hukum waris yang berlaku sampai sekarang pun, baik hukum waris adat, hukum waris Islam maupun hukum waris Barat, merupakan hukum positif yang ditetapkan atau ditegakkan di pengadilan. Semuanya masih berlaku sampai saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita diskusi nih, ya. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa adanya pluralisme dalam sistem hukum waris. Ada hukum waris adat, waris Islam, waris Barat. Yang ibu ingin diskusikan di sini, nanti tolong kalian keluarkan pendapat kalian. Ibu udah bikin postnya di forum. Nah, di situ kalian tinggal mengeluarkan pendapat kalian dengan bila setuju iya, tidak setuju bagaimana, dan sebutkan alasannya. Wajib, semua mahasiswa wajib berdiskusi, mengeluarkan pendapatnya di forum yang Ibu buat, di materi di tempat Ibu yang sama nanti di situ ya, di Salsa ya. Tadi kan ada pengelompokan penggolongan penduduk sehingga hukumnya berbeda-beda. Menurut kalian, apakah hukum waris di Indonesia perlu diseragamkan sehingga dibuatlah tentang undang-undang perwarisan Indonesia seperti undang-undang perkawinan, diunifikasikan, jadi dibikin aturan yang sama bagi seluruh Indonesia, bagi penduduk Indonesia. Jika kalian setuju, jelaskan kenapa setujunya. Kalau kalian nggak setuju, jelaskan kenapa kalian setuju. Ya, paham tidak di sini? Nanti kalau nggak paham juga bisa ditanyakan di forum ya. Nanti kita diskusi di forum, kalian bertanya tugasnya seperti apa, diskusinya kita. Intinya kalian mengisi di forum, kita diskusi pendapat kalian bagaimana jika hukum waris ini diunifikasikan, diseragamkan bagi semua warga negara Indonesia. Tidak ada sistem hukum waris adat, waris Islam, waris Barat, nggak ada, tapi ada satu, bagaimana gitu. Ya, paham ya? Nanti kalau nggak paham kita diskusi di forum. Oke, kita lanjut bahas tentang hukum waris Islam. Apa sih sistem hukum waris Islam? Bahwa ada asas-asas dalam hukum waris Islam. Asas pertama itu ijbari, ya paksaan. Ya tadi bahwa ketentuan Islam dipaksakan, harus sesuai apa yang ada di Al-Quran dan di Al-Quran. Jadi apa yang ditentukan Al-Quran kita harus ikuti aturannya. Pembagiannya kita harus ikut apa yang ada di Al-Quran, dan itu harus jadi tidak boleh dinego. Misalnya gini, ya udahlah jangan, misalnya pembagiannya adalah wanita tuh setengah, yang nggak adil dong, ikutnya satu. Jadi aku nggak mau ikut itu, nggak sesuai yang itu, nggak bisa. Apa yang ditentukan Al-Quran itu yang harus dilaksanakan, dipaksakan untuk dilaksanakan, ikutin Al-Quran. Asas kedua adalah bilateral. Bilateral jadi penerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan, itu dalam asas hukum waris Islam. Ya, hukum waris Islam, pihak ibu, pihak bapak, keturunannya atau derajat di atas atau ke bawah tetap mendapatkan hak sebagai ahli waris. Bagaimana ketentuannya? Semua sudah diatur dalam Al-Quran.
Ada lagi asas individual. Yang mendapati ahli waris adalah individu perorangan, bukan satu lembaga. Asas keadilan berimbang. Artinya bahwa pihak perempuan menerima harta waris secara seimbang, garis keturunan pihak laki-laki maupun dari garisan perempuan menerima harta sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya adalah Ibu jelaskan sedikit ya, misalnya tentang keadilan berimbang ya. Contohnya sebegini. Antara laki-laki dengan perempuan, keduanya mempunyai hak waris yang harta pewarisan dari pewaris. Namun tanggung jawab antara laki dan perempuan berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh terhadap keluarga, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga mengatur rumah tangga. Dengan demikian wajar kalau Al-Quran mengatakan laki-laki. Oke. Jadi berimbang itu berimbang sesuai dengan fungsinya, dengan tanggung jawabnya. Jadi beda misalnya dalam hukum Islam ini bahwa harta pembagian perempuan sama laki, kenapa istri sama, karena seorang istri tanggung jawabnya seperti apa, sedang lelaki sebagai ibu kepala rumah tangga tanggung jawab yang besar sehingga mendapatkan warisan yang lebih besar. Oke, asas warisan semata akibat kematian. Asas warisan semata atas kematian karena hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk warisan karena adanya kematian. Jadi bukan dasar kematian, itu bukan dasar dalam hukum waris Islam. Kalau hukum waris perdata BW ada wasiat termasuk bagian dari waris. Oke, selanjutnya adalah jadi pembahasan tentang hukum waris Islam, pembagian semacamnya Ibu nggak jelaskan dalam materi Ibu. Karena nanti akan tumpah tindih dalam materi hukum waris yang akan ada mata kuliah hukum waris Islam. Hukum Islam yang akan ada mata kuliah tersendiri yang akan dijelaskan secara detail. Jadi Ibu hanya menyampaikan bahwa hukum waris kita itu di Indonesia itu bermajemuk. Bisa hukum perdata, bisa hukum waris, dan bisa hukum adat. Dan itu diperbolehkan, ditegakkan dalam pengadilan, diakui dalam pengadilan. Itu yang ingin Ibu sampaikan dalam materi Ibu ya. Jadi untuk kedalamannya nanti akan ada materi mata kuliah tersendiri. Oke, kita lanjut tentang sistem hukum adat. Nah, sistem hukum adat lebih bervariasi lagi. Ya. Hukum adat di Indonesia kadang atau lebih tepat disebut hukum kebiasaan, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi, kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus akhirnya menjadi hukum di masyarakat tersebut. Kalau didefinisikan adalah hukum waris adat adalah peralihan harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Pelarian tersebut pada waktu seorang yang telah meninggal dunia, baik masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Nah, ini salah satu bedanya. Hukum waris adat itu peralihannya baik boleh saat pewaris itu masih hidup, boleh mengalihkan harta kekayaannya atau dialihkan pada saat meninggal. Ini yang membedakan hukum waris adat. Nah, hukum waris adat pun nanti Ibu hanya membahas tentang sekilas dalam hukum waris adat ini karena nanti ada materi mata kuliah tersendiri tentang hukum adat yang akan dibahas secara detail mendalam tentang hukum adat sampai pembagian warisannya pun ada nanti di mata kuliah tersendiri. Hukum waris adat ini akan lebih majemuk lagi karena apa? Hukum adat di Indonesia banyak sekali. Dari Sabang sama Merauke, dan itu diakui oleh Indonesia oleh pengadilan ya, karena kita mengakui hukum adat. Karena hukum adatnya berbeda-beda berpengaruh kepada pembagian warisannya pun. Ada beberapa pendapat para pakar yang membagikan kelompok adat di Indonesia. Ada salah satunya saya bacakan, pilihnya adalah ada 3 nih menurut Hazirin.
pengelompokan garis kekerabatan di Indonesia, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Patrilineal tuh garis keturunan seperti apa? Matrilineal garis keturunan seperti apa? Parental dan bilateral garis keturunan seperti apa? Nah, ini Ibu jadikan tugas aja. Ya. Jadi kalian cari googling aja, cari di jurnal, cari di buku makalah ringkas, singkat dan padat, cukup 3 lembar. Patrilineal 1 lembar, matrilineal 1 lembar, bilateral 1 lembar. Tugasnya di-upload, nanti Ibu bikin postnya di Salsa, kalian tinggal upload saja. Ya, kalian merangkum begitu. Pakai tulis tangan, kemudian difoto, dari foto digabung, difoto, di PDF kan, diupload di Salsa. Tugasnya makalah tentang kalian mencari kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Ya, sifat kekeluarganya seperti apa patrilineal itu? Sifat kekeluargaannya matrilineal itu seperti apa? Sifat kekeluargaan bilateral itu seperti apa? Contoh nih, kasih contoh ya. Misalnya sifat kekeluargaan patrilineal. Patrilineal itu adalah garis keturunan ayah. Oke. Nah, terus kalian contohkan. Misalnya patrilineal ayah itu apa? Yang ayah Kalimantan, Batak, itu patrilineal. Bagaimana sistem kekeluargaannya? Nah, karena sistem keluarga seperti itu, bagaimana ayah pembagian warisnya? Siapa yang berhak waris? Itu akan berbeda antara patrilineal dan matrilineal, dengan bilateral itu akan berbeda. Nah, itu kalian bikin makalah 3 lembar saja, menjelaskan tentang sifat kekeluargaan patrilineal, matrilineal, dan bilateral, dengan sampai pembagian waris, siapa yang berhak mewaris dalam kekerabatan tiga kelompokan keturunan, 3 prinsip garis kekerabatan yang tadi Ibu sebutkan tadi. Di-upload di Salsa, di pos tugas ya, nanti Ibu buatkan. Oke, sampai sini paham? Kalau sampai sini belum paham, ada forum, kita diskusi di forum lagi, boleh. Di forum tadi kita ada tugas kalian membuat pendapat tentang perihal peunifikasian hukum waris. Di selain itu juga kalian boleh bertanya jika yang Ibu jelaskan kurang jelas atau kalian kurang paham, boleh bertanya dalam forum. Oke, kita lanjut lagi, yaitu sistem hukum waris barat. Nah, kalau di materi Ibu ini, Ibu akan ngebahas sampai 3 pertemuan berikut tentang sistem hukum waris barat. Ibu akan menjelaskannya dari apa itu hukum waris barat, menjelaskan juga asasnya, menjelaskan juga nanti siapa yang berhak, terus menjelaskan juga siapa yang tidak berhak mewaris, juga akan menjelaskan juga bagaimana pembagiannya. Jadi kalau di materi di hukum perdata dan materi hukum warisnya, Ibu akan membahas mendalam tentang hukum waris barat. Ya, sedangkan hukum waris adat nanti ada mata kuliah tersendiri. Hukum waris Islam akan ada mata kuliah sendiri. Oke. Jadi kalau kalian bisa mencari di buku, di jurnal, di literatur, apa itu sistem hukum waris barat ya. Sambil kita sama-sama belajar bersama, kalian juga sudah merangkum juga secara detail apa itu sistem hukum waris barat. Oke. Ada pendapat mengatakan pakar ahli bahwa hukum waris barat adalah peraturan yang mengatur tentang kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh yang mati dan akibat dari hubungan antara mereka.
Oke, jadi definisi jelas di KUHP Perdata tegas tidak ada. Tapi para ahli mau mendefinisikan apa itu hukum perdata. Misal juga Wirjono Projodikoro pernah jadi Ketua Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Jadi kalau hukum waris dia harus sudah meninggal dunia dan akan beralih kepada siapa orang-orangnya yang masih hidup. Jadi pewarisnya sudah meninggal dunia dan orang yang akan mendapat waris masih hidup. Itu kalau hukum waris barat. Oke ya. Jadi unsurnya dalam hukum waris KUHP Perdata, seseorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Jadi ada seseorang yang meninggal dan pada wafatnya punya harta kekayaan. Kalau nggak punya harta kekayaan ya apa yang mau dibagi ya? Oke. Kedua, seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Jadi unsurnya itu pertama ada yang meninggal, ya. Dan waktu meninggal dia punya harta kekayaan. Kedua, ada seseorang atau beberapa orang boleh sebagai penerima kekayaan, penerima waris. Yang ketiga, ada harta warisan. Ada wujud kekayaan yang ditinggal dan akan beralih. Jadi unsurnya ya ada pewarisnya, ada ahli warisnya, ada harta kekayaannya. Oke, paham ya? Kita lanjut syaratnya. Syarat terjadi pewarisan. Jadi ada 2 syarat. Si pewaris harus sudah meninggal dunia. Itu wajib. Jadi kalau pewarisan belum meninggal nggak boleh ada pewarisan. Kedua, syarat yang berhubungan dengan ahli waris. Orang-orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Tuh ya. Di sini maksudnya bahwa jadi kalau di si pewaris tersebut kalau mati nyata dia harus betul-betul mati fisiknya, panca indera mengatakan dia benar-benar mati. Jika dia hilang nih misalnya, pewaris kan sudah meninggal atau meninggal dunia atau mati ya pada saat mau pewarisan. Bisa jadi misalnya hilang kan nggak ketahuan nih dia mati atau belum kan nggak tahu nih. Ya kan, itu boleh bisa, tapi harus dinyatakan oleh pengadilan bahwa karena sungguh-sungguh menurut kenyataan tidak dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati. Jadi harus ada mati demi hukum bahasanya. Jadi pewaris syaratnya itu harus sudah meninggal, bisa dengan nyata terlihat dia mati oleh tindak matra atau mati demi hukum karena dia hilang udah berapa lama nggak ketemu, ini ada harta warisan harus dibagi, akhirnya harus nyata oleh pengadilan dia mati, mati demi hukum begitu. Ya. Kalau syarat yang berhubungan dengan ahli waris, orang-orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalannya masih hidup saat kematian si pewaris. Ini bisa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah hidup secara nyata. Jadi dia pada saat meninggal waktu dialihkan benar-benar masih hidup. Dapat dibuktikan panca indera itu dia hidup gitu loh. Tapi bisa juga hidup secara hukum. Dia tidak diketahui secara nyata masih hidup. Tapi bisa jadi dia masih hidup, akan hidup. Contohnya adalah bayi dalam kandungan ibunya. Itu kan belum hidup nyata tuh, belum terlihat lahir hidup apa tidak. Dia masih kalau dihitung dia berhak dihitung karena dalam bayi itu bayi hidup dihitung. Tapi nanti andai kata waktu bayi itu lahir mati, nah itu baru diperhitungan lain. Jadi kalau hidup secara hukum itu adalah
bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Dalam hukum waris, dalam waris perdata itu termasuk yang diperhitungkan. Oke, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup sekian. Ibu sampaikan tadi kita punya forum. Jika kurang paham kita bisa diskusi di forum. Ada tugas, kalian kerjakan tugasnya, di-upload di forum, di pos tugas yang Ibu sudah buatkan juga di Salsa. Intinya bila adik-adik kurang paham, perlu ditanyakan, jangan sukar untuk bertanya di forum. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, dan jangan kemana-mana, jangan ke tempat keramaian. Cukup di rumah sambil belajar, baca buku, cari jurnal, cari e-book. Kalian dengan di rumah tetap belajar dengan giat. Terima kasih.